Welcome to our channel. Kalian tahu kan Laut Cina Selatan? Tapi kalian tahu tidak kalau di wilayah itu sampai saat ini masih disengketakan sejumlah negara, terutama oleh Tiongkok yang mengklaim mayoritas perairan kayanan strategis tersebut adalah miliknya. Sebenarnya semenarik apa sih wilayah perairan satu ini dan mengapa masih mengalami kebuntuan hingga saat ini? Biar wawasanmu bertambah, data fakta akan menelusurinya khusus untuk kamu. Tonton dan simaklah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari data fakta. Di manakah Laut Cina Selatan berada? Actually dari namanya kalian bisa menebaknya dengan benar. Tapi ya meski begitu kita akan kasih tahu secara detail. Nah, Laut Cina Selatan atau dikenal pula sebagai Laut Tiongkok Selatan merupakan laut tepi yang jadi bagian Samudra Pasifik, membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan yang punya luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil. Seperti diketahui, di perairan tersebut berisi lebih dari 200 pulau kecil, karang, dan terumbu yang sebagian besar tidak bisa dihuni. Menurut Limits of Oceans and Seas edisi ketiga yang dirilis International Hydrographic Organization atau IHO pada tahun 1953, Laut Cina Selatan terletak di sebelah selatan Tiongkok, timur Vietnam, sebelah barat Filipina, sebelah timur Semenanjung Malaya dan Sumatera, hingga di sebelah barat, serta sebelah utara Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan. Namun yang menarik, menurut draft tak resmi edisi keempat IHO pada tahun 1986, diusulkan pembentukan Laut Natuna sehingga batas selatan perairan ini dipindahkan ke utara, dari sebelah utara Kepulauan Bangka Belitung ke sebelah utara dan timur Laut Kepulauan Natuna. Klaim Tiongkok. Perlu kalian ketahui, persoalan yang terjadi di Laut Cina Selatan disebut-sebut sengketa terpanas di abad ke-21 ini. Hal itu dikemukakan Muharjunev dalam sebuah jurnal yang dirilis Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bertajuk Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2016. Dikatakan pada mulanya, Republik Rakyat Tiongkok atau RRT menyatakan kalau mereka punya kedaulatan atas perairan tersebut dengan klaim historis. Ya, disebutkan kalau nelayan tradisional Tiongkok telah menjelajah Kepulauan Spratly dan Paracel sejak tahun 200 sebelum Masehi. Bahkan Tiongkok mengklaim adanya pemukiman di kepulauan itu sejak era dinasti dengan bukti temuan peninggalan purba berupa tempayan disertai mata uang kuno. Selain itu, penamaan Laut Cina Selatan yang berasal dari nenek moyang mereka dalam catatan-catatan dinasti Song dan Yuan mencantumkan kepulauan yang tepat berada di Laut Cina Selatan itu dalam wilayah kekuasaan mereka. Pada tahun 1948, pemerintah Tiongkok mempertegas klaimnya menyebutnya 9 garis putus-putus atau 9 dash line yang membentang hampir 2000 km dari daratan Tiongkok hingga beberapa ratus kilometer dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Pihak yang bersengketa. Meski Tiongkok yang secara sepihak mengeluarkan peta yang merinci kedaulatannya atas Laut Cina Selatan, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam laporan Kompas TV pada Januari 2020 lalu mengatakan tidak mengakui klaim tersebut. Diketahui dasar penolakan PBB tidak lain lantaran tidak sesuai dengan ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE yang disepakati dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS di bawah PBB pada tahun 1982. Bagi yang lupa, ZEE merupakan kesepakatan PBB atas batas laut satu negara, di mana kedaulatan suatu negara adalah 200 mil dari bibir pantai. Menariknya, Tiongkok terus menegaskan kepemilikan 90% atas perairan tersebut. Bahkan dengan tegas mengklaim bahwa di bawah hukum internasional, militer asing tidak dapat melakukan pengumpulan intelijen meliputi penerbangan pengintaian di ZEE. Kalau kita cek CNBC, ketegangan dan perebutan Laut Cina Selatan terjadi sejak tahun 1970-an, di mana negara yang turut mengklaim kedaulatan di perairan ini diantaranya Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Wilayah yang strategis.
Seperti diketahui, salah satu fakta yang mendorong Tiongkok merasa berhak atas mayoritas Laut Cina Selatan lantaran wilayahnya yang strategis. Ya, kita tahu Laut Cina Selatan menjadi jalur tercepat dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, sekaligus tempat bagi sejumlah jalur pelayaran tersibuk di dunia. Dengan kata lain, perairan ini menghubungkan Asia Timur ke India, Asia Barat, Eropa, dan Afrika. Dilansir dari matapolitik.com, lebih dari setengah kapal tanker minyak dunia beserta bahan mentah lainnya seperti batu bara dan biji besi dari Australia melewati perairan sengketa ini. Bahkan dikatakan total perdagangan tahunan yang melalui area ini diperkirakan lebih dari 4 triliun dolar Australia. Kalau menurut laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 2017, ada sebanyak 3,37 triliun US dollar total perdagangan yang melewati Laut Cina Selatan pada tahun 2016. Dalam hal perdagangan gas alam cair global, sekitar 40% diantaranya transit melalui perairan tersebut pada tahun 2017. Kaya akan migas dan hasil laut. Selain karena letaknya yang strategis, wilayah perairan Laut Cina Selatan juga kabarnya menyimpan sumber daya yang sangat melimpah. Hal itulah yang kemudian membuat Tiongkok dan negara-negara di sekitar kawasan Laut Cina Selatan berebutan. Menurut Center for Strategic and International Studies atau CSIS, dalam laporan Asia Maritime Transparency Initiative, Badan Informasi Sumber Daya Alam dan Energi Amerika Serikat mencatat terdapat 11 miliar barel cadangan minyak di bawah perairan itu yang belum dimanfaatkan. Belum lagi kandungan gas alamnya yang dikabarkan mencapai 5,3 triliun meter kubik. Sementara itu, Badan Survei Geologi Amerika Serikat pada tahun 2012 memperkirakan terdapat 4,5 triliun meter kubik gas alam cair serta 12 miliar barel minyak di bawah Laut Cina Selatan. Yang menarik, tidak hanya minyak dan gas alam, di Laut Cina Selatan juga merupakan tempat bagi sumber penangkapan ikan. Dilaporkan, tangkapan pada tahun 2012 mencapai sekitar 10 juta ton. Itu artinya mencakup 12% dari total tangkapan dunia yang bernilai sekitar 19,3 miliar US dollar. Tiongkok tetap membandel. Kita pastinya ingat betul bagaimana penetrasi Tiongkok di awal tahun 2020 kemarin di perairan Natuna. Sama seperti kepulauan lain di kawasan Laut Cina Selatan, negeri Panda mengklaim Natuna sebagai miliknya. Itu artinya Tiongkok sama sekali tidak mematuhi konvensi PBB soal hukum laut pada tahun 1982. Tiongkok memang diketahui masih seringkali membandel di kawasan tersebut. Dan ya, konflik bersama sejumlah negara pun tak terhindarkan. Menurut laporan Council of Foreign Relations atau CFRAS, sejak tahun 2013, Tiongkok telah membangun 3.200 hektar tanah baru di Kepulauan Spratly yang diketahui secara politis dan geografis milik Filipina. Karenanya pada Juli 2016, Manila membawa persoalan itu ke Pengadilan Internasional Mahkamah Arbitrase atau Permanent Court of Arbitration atau PCA. Hasilnya hampir sepenuhnya berpihak pada Filipina. Namun ya, Tiongkok menentang putusan tersebut. Selain menumpuk pasir ke laut, Tiongkok juga membangun pelabuhan, instalasi militer, dan landasan udara, khususnya di Kepulauan Paracel milik Vietnam dan Spratly milik Filipina. Belum lagi, mereka bahkan telah melakukan militerisasi Pulau Woody, salah satu gugusan Kepulauan Paracel dengan mengerahkan jet tempur, rudal jelajah, dan sistem radar. Ikut campur Paman Sam. Nah, aksi Tiongkok tersebut tidak hanya menyulut amarah sejumlah negara di sekitar Laut Cina Selatan, tapi juga Amerika Serikat. Ya, kita tahulah kenapa. Menurutnya, negara-negara penuntut di bawah Konvensi Hukum Laut PBB harus memiliki kebebasan navigasi melalui zona ekonomi eksklusif atau ZEE di laut dan tidak diharuskan untuk memberitahu penuntut kegiatan militer. Pada Maret dan April 2018, Tiongkok dilaporkan meningkatkan aktivitas militernya di Laut Cina Selatan dengan melakukan serangkaian manuver dan latihan angkatan laut. Nah, akibat upaya itu, Paman Sam juga telah meningkatkan aktivitas militer dan kehadiran angkatan lautnya di wilayah perairan tersebut dalam beberapa tahun belakangan, termasuk kebebasan operasi navigasi pada Januari dan Maret 2018. Terlebih mayoritas negara-negara ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan adalah sekutu Amerika Serikat. Itulah 9 fakta terkait Laut Cina Selatan, salah satu perairan terpanas di dunia yang bisa saja menyulut konflik lebih jauh sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Bagaimana menurut kalian?